Saya mau menjelaskan di sini karena memang background saya berasal dari penambang rakyat. Ya, maaf bagi penambang-penambang rakyat seluruh Indonesia yang sudah kenal Bu Elsa, ya pasti tahulah ya metode-metode yang kita gunakan dalam dunia tambang. Berarti ada lima jenis seperti yang di Google: asam, basa, aqua regia, gelundong, dan stong. Ya, di sini yang paling untuk murni adalah sistem asam dan aqua regia yang paling predikat. Kenapa? Emas itu akan ada endapan di saat kita melakukan pencucian kimia. Yang namanya tembaga, yang namanya timah, yang namanya wolfram atau tungsten tidak akan ada endapan walaupun kita cuci dengan kimia. Nah, di sini ada fitnah-fitnah yang beredar, kok emas Dragon Gold Papua tembaga. Bisa nggak buktikan secara ilmiah atau kimia dengan saya di depan secara hukum? Ya, jadi kita di sini metode yang saya gunakan yang paling akurat adalah metode asam, yaitu menggunakan asam nitrik untuk menuakan emas. Ya, saya buka-bukaan sedikit di sini bahwa kita merubah cara kerja. Untuk mendapatkan hasil kita tidak boleh dengan metode itu terus. Sebenarnya Indonesia ini kaya banget dengan mineral mining. Ya, siapa bilang di Papua aja yang banyak, di Pulau Jawa ini banyak. Cuma penambang-penambang rakyat saya mengimbau kepada ketua asosiasi, saya dulu dari asosiasi juga dan sekarang saya masih di asosiasi komandan ya, Koperasi Mineral Indonesia. Maaf Pak Menteri sebagai pembina kami. Di sini kembali lagi ke metode. Ya, metode yang kita gunakan itu masih monoton dan masih terpaku pada satu sistem, sehingga yang tadinya kita harus dapat banyak ya di hasil pengerjaan kita buang, anggap aja kita buang emas. Nanti di podcast saya selanjutnya lagi saya menjelaskan bahwa kenapa sih Bu Elsa, kembali lagi ya saya bilang saya memproduksi emas itu pertama dari Tuhan, hati. Tuhan kasih tangan, kasih hikmat, kasih hati. Kembali lagi ke hati. Untuk membuat emas harus pakai hati. Ya, harus pakai insting bahwa kenapa sih saya belajar sendiri, kenapa sih metode-metode orang yang lakukan itu banyak loh yang dia harus dapat tapi sedikit yang dia peroleh. Nah, itu kembali ke cara dan metode. Mungkin metodenya salah atau bukan salah, saya tidak pernah mengklaim bahwa metode yang orang itu salah. Harus merubah metode yang tadinya mungkin gelundung yang seharusnya banyak. Metode itulah yang saya bisa menciptakan emas itu dengan insting dan apa yang saya ciptakan sendiri, sehingga saya bisa membuat atau memproduksi emas itu dengan banyak sekali, produksi banyak, dan memang saya akui. Nah, di dalam dunia bisnis ini kan terjadilah persaingan, kenapa sih begini, kenapa sih begitu. Janganlah berbicara keburukan orang sedangkan dirinya sendiri tidak bisa menciptakan sesuatu yang bisa menguntungkan banyak orang. Ya. Oke, kita bagus ya kita berbicara tentang analisis. Analisis berarti kita menganalisa bagaimana proses membuat perbandingan sehingga terjadi sesuatu yang bisa menghasilkan. Analisa berarti kita melakukan riset atau kita melakukan temuan ilmiah. Bagaimana sih kimia ini mencampur dengan ini sehingga menjadi sesuatu yang purity. Nah, ya purity berarti murni. Punya saya purity fine gold, LM fine gold, ya di situ benar-benar purity fine gold, dan saya bisa mendapatkan SNI itu karena benar-benar di Lab Sukovindo purity fine gold dengan sistem aqua regia ASS. Kenapa BSSN keluar? Saya bisa mempertanggungjawabkan itu. Kenapa? Karena analisis yang saya gunakan benar-benar sesuai dengan standar SNI. Nah, di sini saya bisa saya membuka di sini bahwa saya bisa membuat sesuatu kimia untuk membuat emas, memurnikan emas dengan ramah lingkungan, dan itu masih saya proses dulu dalam temuan, tidak membuat itu lingkungan bisa kita hirup asap karena saya ini korban dari merkuri
Ya tahun 2019 itu saya mencoba untuk mungkin dunia tambang, penambang rakyat udah kenal saya ya dari 2019, saya posting di FB, saya bergabung di dunia Facebook di dunia tambang, tahu bahwa Bu Elsa sempat itu kena korban merkuri. Sehingga bagaimana saya melakukan riset atau analis bagaimana sih sehingga kalau kita hirup itu tidak mengorbankan lingkungan atau amdal sekitarnya. Ya, jadi analisis perlu untuk analisis kimia ya. Kita membandingkan ya, kenapa ada endapan sangat banyak, kita harus melakukan analisis bahwa kalau kimia atau campuran banyak, ingat kimia terlalu banyak juga emas akan menguap karena emas itu adalah tepung yang bisa menjadi asap. Sehingga analisis berarti kita melakukan metode ilmiah sendiri yang kita temukan di sini. Ada metode saya yang rahasia saya sendiri, nggak boleh kita buka-bukaan. Setiap orang kan punya karunia sendiri atau memang Tuhan kasih hikmat ya. Kalau kita kembali lagi kepercayaan, Tuhan memberi hikmat untuk seseorang itu bisa mendapat kelebihan atau karunia untuk memberkati banyak orang. Nah di sini bagi teman-teman yang ingin membeli emas dari PT Dragon Gold Papua harus belajar tentang perbedaan emas murni dan LM ya, karena LM itu adalah 24 karat di batas 95 sampai 99 ya. Sementara Dragon Gold Papua 101 sampai 112 di atas LM. Karena itu saya berani menulis Purity Fine Gold LM. LM berarti sesuatu yang sudah rapi ya, batangan yang sudah dibentuk kotak, rapi. Tetapi karena mereka lihat kok emas Dragon Gold Papua ada geradagan bolong-bolong. Iya, kenapa? Murni sekali. Murni emas, murni banget. Saya mau buka-bukaan di sini bahwa emas itu kalau kita lebur itu patah. Nah, kalau kita nggak logamkan gimana kita mau logamkan? Kita mau bikin emas ya kita harus logamkan. Nah, teknik-teknik pelogaman itu adalah dapur seseorang. Antam nggak mungkin buka, saya juga nggak mungkin buka, Arta Dinata itu semua nggak mungkin buka. Ya, dan yang penting kita melakukan penimbangan atau itu dapur orang loh ya. Jadi intinya kita melakukan penimbangan air atau XRF, yang penting itu adalah emas ya yang bisa dikonsumsi oleh orang banyak. Nah, seperti itu ya. Oke. Ada penjelasan lain? Oke, jadi mungkin kita aku sedikit jelasin ya bahwa udah. Oke, jadi kita membedakan teman-teman konsumen, bagi para kolektor emas, bagi ibu-ibu rumah tangga, atau memang bagi penambang, ya penambang rakyat nih, karena saya berasal dari penambang rakyat loh. Ya asosiasi-asosiasi sekarang banyak nih. Jadi dengan asosiasi ini jangan sekedar tampilkan di FB batu ini apa-apa, belajar ya. Semakin kita belajar, bukalah Google metode-metode yang digunakan oleh ilmuwan-ilmuwan dengan menggunakan riset atau ilmiah mereka, perbandingkan ya, bandingkan, oh iya ini aku cocok. Misalnya kita nggak bisa buat emas itu semau kita. Misalnya batuan maunya begini, lu jangan ikut maunya lu bahwa batu itu harus diginiin. Pelajari bahwa batuan ini galena mengandung pirit, atau kalau pirit ini maunya apa. Oh yang tadi pasir emas ini maunya apa, ikut mau alam, karena alam itu kita nggak bisa maksa. Nah, kayak kita mau melakukan buka tambangan, kita harus bikin adat segala sesuatu. Bahkan kita mau mendirikan suatu perusahaan atau apapun, ya jadi di sini emas murni itu bagaikan tebu, ya tebu ibarat ya tebu. Kita nggak mungkin dong jual tebu langsung ke pabrik perhiasan atau pabrik yang menjual gulaku, enggak kan? Jadi kita ambil dulu dari kebun tebu, kita bersihkan, kita cuci lagi, kita bawa ke pabrik, kita peras sama ya, baru kita bikin fermentasi, kita suling menjadi gula. Nah nanti gula itu kita jual lagi tuh ke distributor atau agensi sama dengan kita buat emas. Kita ambil dulu dari lokasi, kita
bersihkan dulu, baru kita ke gurandil-gurandil atau jual lagi, nanti gurandil-gurandil itu bawa ke refinery, ya, baru dia bikin ke perhiasan-perhiasan. Nah, toko-toko itu yang beli bagaikan tebu menjadi gula. Nah, emas juga itu, berarti kita ini adalah pelaku usaha tambang. Ingat, pelaku usaha tambang dan penambang beda di sini. Maka itu kenapa waktu saya sering dengan BSSN, SNI, Ibu selaku penambang atau pelaku usaha tambang? Saya pelaku usaha tambang, berarti emas, saya ambil emas dari lokasi tambang saya dan saya melakukan kegiatan usaha. Kegiatan usaha adalah kegiatan produksi. Produksi adalah saya menjadikan bahan baku ke bahan jadi, seperti itu ya. Nah, bahan jadi ini adalah emas batangan itu. Emas batangan itu nanti saya distribusi lagi entah ke ekspor atau entah ke agensi atau ke refinery ya. Refinery itu nanti dia bikin lagi baru dia jual tuh. Nah, ada kan yang pabrik-pabrik perhiasan misalnya di Sidoarjo atau memang tukang-tukang yang belum punya izin ya biasa dia buka-buka usaha kecil untuk dia bikin perhiasan. Nah, jadi di sini saya mengedukasi bahwa jangan selalu menyamakan setiap emas itu dari warna. Ya, karena warna itu biar cantik kayak kita buah-buahan di depan kita di ini tapi kita tidak tahu hasil fermentasi atau hasil karbitan. Nah, yang sesuatu dari alam benar-benar matang, ya kita tidak bisa samakan dengan sesuatu yang dari toko. Karena dari toko tuh kayak kita wanita-wanita kaum sosialita tuh kan nggak mau, pasti mau cantik dong, sama dengan perhiasan. Emas tambang itu beralih ke refinery, refinery ke pabrik, pabrik baru dia ciptakan sesuatu yang bagus. Nah, di sini bagi yang belum paham bahwa emas dari PT Dragon Gold Papua ya itu adalah emas murni. Murni bukan berarti murni orang bilang emas murni, murni seperti emas lain cuma kadar. Jadi aku mau merubah nih bahwa kadar itu yang menentukan pemurnian emas, bukan karat. Kalau karat itu nanti kita ke toko emas. Ya, kalau kita ke toko emas berarti kita bicara kadar. Nah, karat. Di sini kalau kadar berarti kadar tertinggi adalah berat jenis timbang air dengan spesifik gravitasi 19,36. Nah, saya bilang bahwa yang mau beli emas kami belajar untuk sesuaikan SOP dari perusahaan kami, karena kami udah mengeluarkan itu dan dipelajari. Bagi investor atau memang kolektor atau refinery silakan monggo, yang penting kami sesuai dengan apa yang kami keluarkan dan emas kami punya mau loh, bukan kami punya mau. Nah, kalau dipaksakan emas punya mau sementara di alat lain dia tidak mau, gimana coba? Jadi kayak kita mood dengan seseorang atau mood dengan makanan itu dipaksakan makan lain kan pasti nggak mau. Jadi di sini teman-teman semua, para pemirsa, saya cukup memberi masukan dan edukasi singkat bahwa metode-metode analisis kimia serta cara ya menimbang air itu perlu. Jadi sangat perlu tiga inti. Ya, tiga inti itu membuat sesuatu emas bisa jadi bagus, perusahaan bisa bagus, dunia bisnisnya bisa berjalan. Nanti mungkin berikutnya kita berbicara lagi tentang bisnis ya. Nah, sekarang ini kami masih diizinkan untuk melakukan jual dalam negeri dengan izin SNI, logo dan non logo. Nah, sementara ini ya kami lagi mempersiapkan untuk ekspor. Kira-kira seperti itu. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera.